Gatot Kaca. Gatot Kaca adalah seorang tokoh dalam wiracarita Mahabharata, putra Bimasena, Bima, atau Werkodara dari keluarga Pandawa. Ibunya bernama Hidimbi, Arimbi, berasal dari bangsa raksasa. Gatot Kaca dikisahkan memiliki kekuatan luar biasa. Dalam perang besar di Kurukshetra, ia menewaskan banyak sekutu Korawa sebelum akhirnya gugur di tangan Karna. Di Indonesia, Gatot Kaca menjadi tokoh pewayangan yang sangat populer. Misalnya dalam pewayangan Jawa, ia dikenal dengan sebutan Gatot Koco. Kesaktiannya dikisahkan luar biasa, antara lain mampu terbang di angkasa tanpa menggunakan sayap, serta terkenal dengan julukan otot kawat tulang besi. Dalam bahasa Sanskerta, nama Gatot Kaca secara harfiah bermakna kepala gundul, yang seperti kendi. Nama ini terdiri dari dua kata, yaitu Gaa yang berarti buli-buli atau kendi, dan Ut Kaca yang berarti gundul. Nama ini diberikan kepadanya karena sewaktu lahir kepalanya yang gundul mirip dengan buli-buli atau kendi. Kelahiran. Menurut versi Mahabharata, Gatot Kaca adalah putra Bima dari keluarga Pandawa yang lahir dari seorang raksasa perempuan bernama Hidimbi. Hidimbi sendiri merupakan raksasa penguasa sebuah hutan, tinggal bersama kakaknya yang bernama Hidimba. Menurut versi ini, Arimbi bukan sekadar penghuni hutan biasa, melainkan putri dari kerajaan Pringgadani, negeri bangsa raksasa. Kisah kelahiran Gatot Kaca dikisahkan secara tersendiri dalam pewayangan Jawa. Namanya sewaktu masih bayi adalah Jabang Tetuka. Sampai usia 1 tahun, tali pusarnya belum bisa dipotong walau menggunakan senjata apapun. Arjuna, adik Bimasena, pergi bertapa untuk mendapatkan petunjuk dewa demi menolong keponakannya itu. Pada saat yang sama Karna, yang kelak menjadi panglima kerajaan Hastina juga sedang bertapa mencari senjata pusaka. Karena wajah keduanya mirip, Batara Narada selaku utusan Kahyangan memberikan senjata Kontawijaya kepada Karna, bukan kepada Arjuna. Setelah menyadari kesalahannya, Narada pun menemui Arjuna yang sebenarnya. Lalu Arjuna mengejar Karna untuk merebut senjata Konta, sehingga pertarungan pun terjadi. Karna berhasil meloloskan diri bersama senjata Konta, sedangkan Arjuna hanya berhasil merebut sarung pembungkus pusaka tersebut. Sarung pusaka Konta terbuat dari kayu mastaba yang ternyata bisa digunakan untuk memotong tali pusar Tetuka. Saat dipakai untuk memotong, kayu mastaba musnah dan bersatu dalam perut Tetuka. Kresna yang ikut serta menyaksikannya berpendapat bahwa pengaruh kayu mastaba akan menambah kekuatan bayi Tetuka. Ia juga meramalkan bahwa kelak Tetuka akan tewas di tangan pemilik senjata Konta. Menurut versi pewayangan Jawa, setelah berhasil dipotong pusarnya, Tetuka dibawa ke Kahyangan oleh Narada yang saat itu sedang digempur oleh Patih Sekipu dari kerajaan Trablasuket. Patih tersebut diutus rajanya, Kalapracona, untuk melamar bidadari bernama Batari Supraba. Tetuka dihadapkan sebagai lawan Sekipu. Semakin dihajar, Tetuka justru semakin kuat. Karena malu, Sekipu mengembalikan Tetuka kepada Narada untuk dibesarkan saat itu juga. Narada menceburkan tubuh Tetuka ke dalam kawah Candra di muka, di Gunung Jamurdipa. Para dewa kemudian melemparkan berbagai jenis senjata pusaka ke dalam kawah. Beberapa saat kemudian, Tetuka muncul ke permukaan sebagai seorang laki-laki dewasa. Segala jenis pusaka para dewa telah melebur dan bersatu ke dalam dirinya. Kemudian Tetuka bertarung melawan Sekipu dan berhasil membunuhnya dengan gigitan taringnya. Kresna dan para Pandawa saat itu datang menyusul ke Kahyangan. Kresna memotong taring Tetuka dan menyuruhnya berhenti menggunakan sifat-sifat kaum raksasa. Batara Guru, Raja Kahyangan, menghadiahkan seperangkat pakaian pusaka, yaitu caping Basunanda, kotang Antrakusuma, dan terompah pada Kacarma untuk dipakai Tetuka, yang sejak saat itu berganti nama menjadi Gatot Kaca.
Dengan mengenakan pakaian pusaka tersebut, Gatot Kaca mampu terbang menuju kerajaan Trablasuket dan membunuh Kalapracona. Pernikahan. Dalam versi Mahabharata, Gatot Kaca menikahi Ahilawati, gadis dari kerajaan Naga dan mempunyai anak bernama Barbarika. Dalam versi pewayangan Jawa, Gatot Kaca menikah dengan sepupunya, yaitu Pregiwa, putri Arjuna. Ia berhasil menikahi Pregiwa setelah melalui perjuangan berat, yaitu menyingkirkan saingannya, bernama Laksmana Mandrakumara, putra Duryodana dari keluarga Korawa. Dari perkawinannya dengan Pregiwa, Gatot Kaca memiliki putra bernama Sasikirana, yang menjadi panglima perang Hastinapura pada masa pemerintahan Prabu Parikesit, putra Abimanyu atau cucu Arjuna. Versi lain mengisahkan, Gatot Kaca memiliki 2 orang istri lagi selain Pregiwa, yaitu Suryawati dan Sumpaniwati. Dari keduanya masing-masing lahir Surya Kaca dan Jaya Sumpena, Raja Pringgandani. Gatot Kaca versi Jawa adalah manusia, setengah raksasa, tetapi bukan raksasa hutan. Ibunya adalah Putri Prabu Tremboko dari kerajaan Pringgandani. Tremboko tewas di tangan Pandu ayah para Pandawa akibat adu domba yang dilancarkan Sangkuni. Ia kemudian digantikan oleh anak sulungnya yang bernama Arimba. Arimba sendiri tewas di tangan Bimasena pada saat para Pandawa membangun kerajaan Amarta. Tahta Pringgandani kemudian dipegang oleh Arimbi yang telah diperistri Bima. Suksesi kepemimpinan kelak diserahkan kepada putra mereka setelah dewasa. Arimbi memiliki 5 orang adik bernama Brajadenta, Brajamusti, Brajalamadan, Brajawikalpa, dan Kalabendrana. Brajadenta diangkat sebagai patih dan diberi tempat tinggal di Kasatriyan Gelagah Tinunu. Sangkuni dari kerajaan Hastina datang menghasut Brajadenta bahwa takhta Pringgandani seharusnya menjadi miliknya, bukan milik Gatot Kaca. Akibat hasutan tersebut, Brajadenta memberontak untuk merebut takhta dari tangan Gatot Kaca yang baru saja dilantik sebagai raja. Brajamusti yang memihak Gatot Kaca bertarung menghadapi Brajadenta. Kedua raksasa tersebut tewas bersama. Roh mereka menyusup masing-masing ke dalam kedua telapak tangan Gatot Kaca, sehingga menambah kesaktian keponakan mereka tersebut. Setelah peristiwa itu, Gatot Kaca mengangkat Brajalamadan sebagai patih baru, dengan gelar Patih Prabakiswa. Kematian. Versi Mahabharata. Kematian Gatot Kaca terdapat dalam jilid ke-7 kitab Mahabharata yang berjudul Dronaparwa, pada bagian Gatot Kaca Badaparwa. Ia dikisahkan gugur dalam perang di Kurukshetra pada malam hari ke-14. Perang besar tersebut adalah perang saudara antara keluarga Pandawa melawan Korawa. Mahabharata mengisahkan, sebagai seorang raksasa, Gatot Kaca memiliki kekuatan luar biasa terutama pada malam hari. Setelah kematian Jayadrata di tangan Arjuna, pertempuran seharusnya dihentikan untuk sementara karena senja telah tiba. Namun Gatot Kaca menghadang pasukan Korawa saat mereka dalam perjalanan menuju perkemahan mereka. Pertempuran berlanjut, semakin malam, kesaktian Gatot Kaca semakin meningkat. Banyak prajurit Korawa yang dibunuhnya. Seorang sekutu Korawa dari bangsa raksasa bernama Alamusa maju menghadapinya. Gatot Kaca menghajarnya dengan kejam karena Alamusa telah membunuh sepupunya, yaitu Irawan putra Arjuna pada pertempuran hari ke-8. Tubuh Alamusa ditangkap dan dibawa terbang tinggi, kemudian dibanting ke tanah sampai hancur berantakan. Duryodana, pemimpin Korawa merasa ngeri melihat keganasan Gatot Kaca. Ia memaksa karena menggunakan senjata pusaka Indrastra pemberian Dewa Indra yang bernama Vasavishakti, menurut pewayangan Jawa, disebut senjata konta, untuk membunuh raksasa itu. Semula karena menolak karena pusaka tersebut hanya bisa digunakan sekali saja dan akan dipergunakannya untuk membunuh Arjuna. Karena terus didesak, akhirnya karena melemparkan pusakanya ke arah Gatot Kaca. Menyadari ajalnya sudah dekat, Gatot Kaca memikirkan cara untuk membunuh prajurit Korawa dalam jumlah besar sekaligus sekali serang.
Gatot Kaca pun memperbesar ukuran tubuhnya sampai ukuran maksimal dan kemudian roboh menimpa ribuan prajurit Korawa setelah senjata pamungkas karena menembus dadanya. Pandawa sangat terpukul dengan gugurnya Gatot Kaca. Dalam barisan Pandawa, hanya Kresna yang tersenyum melihat kematian Gatot Kaca. Ia gembira karena telah kehilangan pusaka andalannya sehingga nyawa Arjuna dapat dikatakan aman. Versi Jawa. Perang di Kurukshetra dalam pewayangan Jawa biasa disebut dengan nama Baratayuda. Kisahnya diadaptasi dan dikembangkan dari naskah Kakawin Baratayuda yang ditulis tahun 1157 pada zaman Kerajaan Kadiri. Versi pewayangan mengisahkan, Gatot Kaca sangat akrab dengan sepupunya yang bernama Abimanyu, putra Arjuna. Setelah mengetahui bahwa Abimanyu menikah dengan Utari, paman Gatot Kaca yang bernama Kalabendana datang menemui Abimanyu dengan tujuan mengajaknya pulang, tetapi tidak berhasil. Gatot Kaca justru memarahi Kalabendana yang dianggapnya lancang mencampuri urusan rumah tangga sepupunya itu. Karena terlalu marah, Gatot Kaca memukul kepala Kalabendana. Meskipun perbuatan tersebut dilakukan tanpa sengaja, tetapi pamannya itu tewas seketika. Ketika perang Baratayuda meletus, Abimanyu benar-benar tewas dikeroyok para Korawa pada hari ke-13. Pada hari ke-14, Arjuna berhasil membalas kematian putranya itu dengan cara memenggal kepala Jayadrata, ipar Duryodana. Akhirnya, Duryodana memaksa karena menyerang perkemahan Pandawa pada malam itu juga, meskipun hal itu melanggar peraturan perang. Setelah tahu bahwa para Korawa melancarkan serangan malam, pihak Pandawa mengirim Gatot Kaca untuk menghadang. Gatot Kaca sengaja dipilih karena kotang antrakusuma yang ia pakai mampu memancarkan cahaya terang benderang. Gatot Kaca berhasil menewaskan sekutu Korawa yang bernama Lembusa. Sementara itu dua pamannya, yaitu Brajalama dan Brajawikalpa, tewas di tangan musuh mereka, masing-masing bernama Lembusura dan Lembusana. Gatot Kaca berhadapan dengan Karna, pemilik senjata Kontawijaya. Ia menciptakan kembaran dirinya sebanyak 1.000 orang sehingga membuat Karna merasa kebingungan. Atas petunjuk Batara Surya, Karna berhasil menemukan Gatot Kaca yang asli. Ia pun melepaskan senjata konta ke arah Gatot Kaca. Gatot Kaca mencoba menghindar dengan cara terbang setinggi-tingginya. Namun arwah Kalabendana tiba-tiba muncul menangkap Kontawijaya sambil menyampaikan berita dari Kahyangan bahwa ajal Gatot Kaca telah ditetapkan malam itu. Gatot Kaca yang pasrah terhadap takdirnya berpesan supaya mayatnya bisa digunakan untuk membunuh musuh. Kalabendana setuju, kemudian menusuk pusar Gatot Kaca menggunakan senjata konta. Pusaka itu melebur dengan sarungnya, yaitu kayu mastaba yang masih tersimpan di dalam perut Gatot Kaca. Setelah Gatot Kaca gugur, arwah Kalabendana melemparkan jenazahnya ke arah Karna. Karna berhasil melompat sehingga lolos dari maut. Namun keretanya hancur berkeping-keping akibat tertimpa tubuh Gatot Kaca. Pecahan kereta tersebut melesat ke segala arah dan menewaskan para prajurit Korawa yang berada di sekitarnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen,